beribadah. Hari ini Bunda Yuli akan mengajak teman-teman untuk pergi ke masjid. Ayo, siapa yang suka rajin ke masjid? Ya, teman-teman yang laki-laki terutama pasti suka ke masjid bersama ayah, atau bersama abi, atau bersama dengan kakak. Bisa dilakukan bersama-sama berjamaah di masjid sholat kita ya. Nah, hari ini Bunda akan mengajak teman-teman melihat masjid. Sebelumnya Bunda akan doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Teman-teman, kita ulang lagi ya lagu tentang wudu. Tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, gampang kan teman-teman gerakannya? Oke. Nah, setelah teman-teman sudah berwudu dari rumah, teman-teman boleh memakai pakaian yang baik ke rumah Allah, karena Allah menyukai keindahan. Jadi teman-teman bisa ke masjid dengan memakai pakaian terbaiknya teman-teman. Yang laki-laki bisa menggunakan baju koko, yang perempuan bisa menggunakan baju muslim. Oke, yuk kita ke masjid. Sudah dalam keadaan berwudu, baiknya dalam keadaan suci. Kemudian kita nanti masuk melangkah dengan kaki yang kanan. Selanjutnya kita berdoa. Nah, dengarkan ya, doa masuk masjid. Allahumma tafli ahwaba min rahmatik. Allahumma tafli ahwaba min rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Amin. Nah, teman-teman, setelah sampai di masjid, salah satu adab masuk masjid adalah kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid untuk menghormati rumah Allah ini. Kita akan sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Berada di masjid, di rumah Allah ini, maka teman-teman harus menjaga sikap teman-teman. Bagaimana ya ketika kita bertamu ke rumah Allah adabnya? Ya, kita harus tertib dan juga menjaga kesantunan kita. Kita harus berusaha agar ibadah dengan khusyuk di dalam masjid. Jadi, ketika teman-teman masuk ke masjid, tidak mengganggu jamaah yang lain. Teman-teman bisa sholat di masjid, bisa membaca Quran di masjid, bisa di sebelah sana tuh lihat ada teman jamaah lain. Nah, ada yang sedang membaca Al-Quran. Teman-teman bisa membaca Al-Quran di masjid, bisa berzikir di masjid. Nah, setelah teman-teman selesai
kegiatan ibadah di masjid, teman-teman bisa siap-siap untuk keluar masjid dengan membaca doa keluar masjid. Yuk kita sama-sama keluar masjid. Setelah selesai ibadah di dalam masjid, kita bisa keluar masjid. Kita jangan lupa berdoa supaya Allah tetap memberikan perlindungannya kepada kita. Kita dengarkan ya, doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaanmu. Amin. Jangan lupa mencuci tangan kembali akan keluar dari masjid untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Hai, tadi teman-teman sudah hafal doanya bagaimana? Doa keluar masjid. Ya, dengarkan sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, aku mohon keutamaan darimu. Amin. Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah sampai lagi di rumah. Demikianlah tata cara bagaimana kita pergi ke masjid dengan cara yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman senantiasa bisa tetap bersemangat untuk beribadah di masjid, karena sholat berjamaah di masjid pahalanya lebih banyak daripada kita sholat sendirian di rumah. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bunda Yuli di kegiatan kita di sentra ibadah kali ini. Tadi Bunda sudah mengajak teman-teman untuk bagaimana kita berjalan ke masjid dengan cara yang dianjurkan oleh Nabi kita, yaitu dengan berdoa dan kemudian menjaga adab-adab ketika masuk ke rumah Allah. Selanjutnya Bunda akan mengajak teman-teman melihat nanti link YouTube yang Bunda kirimkan, yaitu tentang kisah seorang Nabi Allah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang luar biasa beratnya. Apa ujiannya? Ya, Nabi Yunus alaihi salam, yaitu Nabi Allah, diuji oleh Allah, dimasukkan ke dalam perut ikan yang besar sekali. Kisah ini ada di dalam Al-Quran loh. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah lain yang menceritakan tentang kisah hewan-hewan yang ada dalam Al-Quran. Jadi untuk kali ini Bunda akan mengajak teman-teman mengenal kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan Nun. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Nanti teman-teman bisa lihat di link video yang akan Bunda kirimkan. Oke? Selamat menonton. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu.
Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanuh seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal, dan sampai 3 kali selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihi salam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.